Buat anak-anak yang memang biasa sendiri atau mungkin lebih nyaman sendiri, nggak ada masalah. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang terbiasa untuk bertemu dengan teman-temannya? Hai sahabat Primanada, balik lagi sama aku Yani. Di video yang pertama kita sudah membahas tentang dampak psikologi dari pembatasan sosial semasa pandemi. Yang kedua, dampak langsung yang terlihat pada orang dewasa. Di video kali ini kita akan membahas apakah ciri cabin fever pada orang dewasa dan anak-anak itu berbeda. Langsung saja kita kepada narasumbernya untuk menjelaskan hal ini. Sebenarnya ciri cabin fever pada orang dewasa dengan anak-anak kurang lebih sama. Cuma mungkin ada spesifikasinya nanti pada anak-anak karena anak-anak punya kegiatan yang berbeda dari orang dewasa. Tapi kalau secara emosional ya kurang lebih sama. Misalnya jadi gampang tersinggung, cepat marah, gampang cemas, kesal gitu kan, bosan, jenuh, rasa tidak bersemangat, kurang termotivasi buat belajar dan sebagainya. Nah, perbedaannya di masalah kegiatannya tadi kan, karena anak-anak itu berurusan dengan kegiatan akademik. Mereka harus belajar, harus kerjakan PR, belajar buat ulangan, persiapan ujian dan sebagainya. Kalau biasanya sebelum masa pandemi kan mereka ketemu teman-teman, mereka ada sekolah, pulang pergi sekolah, ada les dan sebagainya. Tapi sekarang dalam kondisi terbatas begini kan ketemunya layar, ya 4L, layar lagi begitu. Dengan guru juga layar, dengan teman juga layar. Buat anak-anak yang memang biasa sendiri atau mungkin lebih nyaman sendiri, nggak ada masalah. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang terbiasa untuk bertemu dengan teman-temannya? Sangat terlihat anak-anak yang mengalami motivasi belajar yang menurun alias demotivasi belajar dan kemudian berdampak pada prestasinya. Prestasinya ya cenderung biasa-biasa saja atau mungkin menurun sekarang ini ya. Mereka juga jadi off cam ya, tidak menampilkan muka mereka. Kegiatan sekolah gurunya ngomong apa mereka ngomong sendiri dengan teman-temannya, dengan gadgetnya yang lain begitu. Sehingga pada akhirnya tidak bisa menyerap pelajaran sebagaimana mestinya. Jadi kualitas belajar juga menurun banyak di dalam masa seperti ini ya. Dan ya pastinya juga karena mereka tidak bertemu teman kan relasi mereka juga jadi terbatas. Mereka kehilangan kesempatan buat ketawa-ketawa, buat main-main secara fisik gitu ya. Dan otomatis juga merasakan kesepian. Ya, kalau kita perhatikan juga kalau disiplin sehari-harinya tidak diperhatikan oleh orang tua, ya sangat mungkin juga kan kehidupannya tidak teratur, ya makannya tidak teratur, tidurnya juga tidak teratur. Ya, mungkin mereka tidur jauh lebih lambat daripada biasanya. Kalau biasanya kan pagi itu mesti bangun lebih cepat kan, karena harus siap-siap ini itu supaya bisa sampai di sekolah tidak terlambat. Ya, tapi kalau sekarang bangunnya bisa lebih siang kan, cuma yang penting kan cuci muka, pakai baju seragam gitu kan, belum mandi juga nggak ketahuan gitu kan, karena hanya berurusan dengan kamera begitu ya. Jadi sangat mungkin tidur mereka juga terganggu, bangun mereka juga terganggu ya, dan ya makan mereka juga bisa saja terganggu, penampilan mereka juga selama masih sekolah sih masih oke ya, tapi di luar jam sekolah ya kemungkinan mereka juga tidak terlalu peduli dengan penampilan mereka. Nah itu yang terjadi. Jadi ada kurang lebih miripnya dengan orang dewasa, tapi secara spesifik yang memang berkaitan dengan aktivitas belajar dan pernak-perniknya seperti itu. Oke sahabat Primanada, ternyata ciri cabin fever pada orang dewasa dan anak-anak itu sama saja. Mungkin sahabat Primanada bertanya-tanya, apakah ada cara untuk menanggulanginya jika ini terjadi pada diri kita? Hal ini akan kita bahas di video yang ketiga. Dan sahabat Primanada bisa langsung klik subscribe supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kita. Dan jangan lupa like, comment, share kepada teman maupun keluarga. Sampai jumpa di video selanjutnya.